Kita klik option, oke. Ini bisa di drag, kita klik back, oke. Nah, oke, udah jalan ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan masih di dasar pemrograman game. Kita akan melanjutkan untuk hari ini kita akan membahas tentang yang pertama nanti kita akan bahas tentang memasukkan aset. Karena ini game 3D ya, aset game 3D ya, aset objek 3D. Kemudian juga kita akan menambahkan tampilan play menu, UI play menu untuk game ini ya. Jadi sebelum masuk ke game kita akan biasanya harusnya ada play menu dulu ya. Ya seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ini sudah saya siapkan satu file berformat Blender ya. Ini ada, ya anggap saja ini nanti untuk lakon yang satu musuhnya ya. Ya ini bisa di download gratis, linknya ada di deskripsi. Nanti silahkan kalau teman-teman ingin mencoba dengan menggunakan gambar ini ya. Oke, kita mulai saja. Nah, langkah selanjutnya untuk setelah objek ini ada di Blender seperti ini ya. Atau kalau mungkin nanti teman-teman juga bisa membuat sendiri. Kemudian dari membuat sendiri di Blender, kemudian ini tinggal kita seleksi salah satu ya. Seleksi salah satu, kemudian pilih file export, pilihnya yang FBX ya teman-teman. FBX. Nah, karena ini yang akan kita ekspor dan memang objeknya hanya mesh saja, kita klik mesh saja di sini. Ini kita pilih selected object ya, hanya objek yang terseleksi saja yang kita akan ekspor. Kemudian kita tentukan foldernya. Kalau ini saya kira sudah pas foldernya, kita tulis mobil lakon misalnya gitu ya. Mobil lakon. Ini pakai bahasa Jawa ya teman-teman. Oke. Sudah, kita kemudian select lagi yang satunya file export FBX. Oke, kita tulis mobil musuh. Ya, oke, sekarang kita bisa cek di foldernya. Ya, sudah muncul di sini. Ini selanjutnya tinggal kita masukkan di aset Unity-nya ya. Oke, kita tambahkan folder baru aset 3D. Oke, kita masukkan di sini ya. Oke, kemudian jangan lupa materialnya juga kita masukkan, aset materialnya, teksturnya di sini. Oke, nah sekarang sudah kita bisa tinggal tambahkan di sini ya. Oke, kita kembali ke view 3D, saya klik player, tekan, ini 3D, 2D-nya matikan, tekan F atau fokus ya. Jadi script yang ada di bola ini nanti akan kita rubah ke car tadi ya, ke mobil tadi. Aset 3D, yang mobil lakon dulu kita masukkan. Oke. Seperti itu. Dan asetnya juga atau materialnya kita masukkan, yang ini yang polisi ya. Oke. Setelah itu ini kita putar, berarti putar koordinat yang ini ya berarti ya. Ini kita ganti 90 min 90. Oke. Setelah itu ini kita tambahkan script di sini. Add component script. Nah, itu. Atau langsung di sini jadi player. Oh, ini klik sini player movement kita drag sini. Oke. Elemen 1 tadi ini ya, bonus ya. Bonus 0, yang ini bonus 1, teks bonus
Yang ini tax healthy ya. Seperti itu. Rigid body, oh ini belum kita tambahkan rigid body, kita tambahkan rigid body. Rigid body. Ini kita drag ke sini. Kemudian kita juga tambahkan collider di sini. Collider. Nah, karena ini objeknya tidak box alias custom ya, juga tidak spare, maka kita pilih yang ini, mesh collider. Mesh collider, kemudian convex ini kita centang. Nah, sehingga langsung terlihat ini yang hijau ini ya. Oke, setelah itu ini bisa di delete yang ini, yang player, atau kita nonaktifkan dulu lah. Oke, kita play, coba apakah kontrol yang ada di bola tadi sudah bisa kita jalankan di mobil. Oke, bisa ya. Cuman agak tenggelam nih sepertinya. Oke, kita bisa cek di tadi ya. Oke, yang player ini berarti boleh dihapus karena tadi udah berhasil nih. Player yang lingkaran atau bola ini kita hapus. Ini tadi mesh collider yang belum beres ya. Rodanya tidak ikut ini berarti. Oke, ini juga ditambahkan. Oke, kita lihat. Kita sudah tambahkan satu collider di rodanya. Nah, ini udah benar-benar ya, yang ini cuman yang roda yang lain juga belum. Maka ini kita tambahkan semuanya mesh collider. Yang roda yang ini juga sama mesh collider. Oh ya, convex jangan lupa. Ini juga convex. Yang roda yang satunya juga sama, tambahkan mesh collider. Kita convex. Ya, ini karena memang dari file blendernya objek ini masih belum jadi satu ya, belum jadi satu grup. Tapi masih pisah. Nah, sekarang udah oke, dan tidak tenggelam lagi. Sorry, kita lihatnya di sini ya. Oke, udah oke, dan tidak tenggelam lagi. Oke, wah ini langsung nih. Wah, iya. Oke, terjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya memang harus butuh pemrograman lagi ya, butuh script lagi. Cuman karena ini masih kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke yang penting asetnya bisa masuk, kemudian nanti ada play menu juga bisa kita coba. Maka yang ini untuk sementara kita freeze dulu untuk rotasinya. Oke, kita klik mobil lakon lagi, kita freeze dulu rotasinya di rigid body. Di sini constraint ya, ini freeze rotation, ini kita centang semua. Oke, kita play lagi. Supaya apa? Supaya ketika tadi nabrak obstacle itu tidak itu ya. Nabrak obstacle atau nabrak pembatas itu tidak. Nah, oke. Nah, cuman ini untuk kamera follow-nya ya belum ikut ternyata. Oke, ini udah benar. Ya, oke. Yang kamera follow-nya belum kita atur, berarti kamera follow-nya main kamera. Targetnya kita ganti kamera lakon ya. Ganti kamera lakon. Bukan kamera lakon, mobil lakon, maaf. Iya. Cuman ini kurang tinggi kameranya ya teman-teman. Kita atur sedikit di kamera follow. Berarti kita aturnya di sini. Ya. G-nya kita ganti 3, coba Ctrl S. Ya, terlalu tinggi. Kita ganti 2 saja.
Ya, oke lah, ini udah mending. Oh, ini kurang mundur ya, kurang, kita buat mundur juga lagi. Main 5 ganti main 6 ya. Ya, oke. Sekarang udah agak kelihatan. Oke. Oke, seperti itu. Ya, cuman ini untuk yang ini kita coba juga masukkan mobil yang satunya ya. Untuk obstacle-nya, jadi ini saya hapus saja. Kita coba ini buat banyak saja ya. Ini kita buat banyak. Kita rename bonus 2. Udah gitu aja dulu. Sekarang kita masukkan yang aset yang satunya, mobil musuh. Mobil musuh sama kayak tadi ya. Kita tambahkan rigid body, mass collider, convex, rigid body ya. Oke, kemudian ini pasti rodanya juga belum. Tambahkan mass collider lagi. Jangan lupa di convex juga ya. Material masukkan yang satunya. Oke ya. Kita balik di sini, kita putar 90 derajat. Salah, harusnya di mobilnya. Oke, setelah itu kita tinggal bisa nambahkan script untuk supaya mobil ini bisa jalan ya. Oke, kita tambahkan script musuh script gitu aja lah ya. Oke. Kita double klik, kita masukkan scriptnya. Saya tidak butuh void start di sini. Ini karena ada rigid body seperti tadi ya. Kita tambahkan rigid body, RB. Kemudian nanti kan ada kecepatan ya, maka kita buat lagi kecepatan, float, kecepatan gitu aja, tidak apa. Mungkin 1000 float. Ya. Karena maju saja kita klik velocity, new vector 3. Ini berarti yang rubah itu koordinat z-nya ya. Ini cut time delta time. Ini 500 dulu lah. Kalau kurang cepat nanti bisa ditambah. Oke ya. Kemudian ini juga sama. Ini tidak usah kita buat rotasnya, kita toggle saja, kita freeze saja. Oke, kita coba kalau ini oke, berarti ini tinggal kita copy. Mobilnya belum jalan ternyata. Oh ya, saya lupa ini. Ini tadi belum, nah ini rigid body-nya belum masukkan sini ya. Oke. Kita play lagi. Oh,
udah jalan tapi malah ke sana. Harusnya ke sini ya. Berarti ini kecepatannya kita main ya di sini. Kita balik lagi. Nah, gitu ya, gitu ya. Udah bisa jalan. Ini harusnya kalau mobil ini menabrak mobil musuh itu health-nya berkurang kayak gitu ya. Dan ini bisa kita copy sekarang. Ctrl D, duplicate. Ini kita rename mobil musuh 1. Ya, kemudian supaya ini nanti ketika tumbukan bisa langsung kena ya. Ini kita kasih tag tadi obstacle sama tag obstacle. Oke, kita coba play lagi. Ya, ini masih itu teman-teman. Ini masih sembarang, jadi belum sama sekali tidak terkonsep. Ini hanya untuk sekedar sekedar coba-coba saja. Ini agak nge-lag karena memang kebetulan komputer yang saya gunakan ini memang speknya tidak terlalu tinggi yang seperti biasanya saya gunakan. Jadi kalau komputernya beres ya enggak apa-apa ini sebenarnya. Iya, oke. Oke, itu untuk untuk tambahan saja untuk menambahkan aset 3D. Sekarang kita buat untuk play menu ya. Nah, untuk play menu ini kita simpan dulu. Untuk play menu kita berarti tambahkan scene di sini, new scene ya. New scene. Nah, oke. Kemudian kita simpan scene-nya, save. Kita simpan scene-nya. Kita simpan di scene di sini ya. Jadi ketika kita membuat di Unity itu otomatis ada satu folder scene. Kita tulis play menu. Nah, oke. Dan scene yang tadi, scene yang game itu ternyata di sini masih tulisannya masih sampel scene. Ini kita rename sekalian saja kalau gitu. Kita rename game main game. Game main. Atau main game. Yang ini play menu. Ya, oke ya. Jadi ini akan muncul main game dan play menu di sini ada 2. Oke, yang kita sekarang yang menuju ke play menu. Ya, play menu ini kita bisa tambahkan dulu di sini ya, game object sama UI. Kita tambahkan panel dulu. Kita klik di sini 2D. Tekan F saja langsung fokus gitu ya. Nah, ini panelnya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan lagi. Nah, panelnya ini bisa kita ganti ya backgroundnya. Saya sudah menyiapkan satu background ini. Background yang polos saja. Ini background, ini kita masukkan di Unity tentunya ya. Kita masukkan di material saja atau di gambar saja. Di gambar. Oke, kemudian sama seperti tadi. Texture type-nya kita ganti yang spread 2D ya. Kita klik panel lagi. Source image ini ganti yang background. Oke ya. Ini masih transparan ini hasilnya ya. Di sini masih transparan. Ini kita fullkan di sini. Oke. Panel sudah, sekarang kita tinggal membuat buttonnya ya. Di canvas klik kanan, UI kita ini button text mesh pro ya. Oke, kita buat button selalu di tengah, jadi kita kliknya di sini. Ya, di sini, oke. Atau ini juga boleh. Selalu mengikuti posisi panel, jadi biarkan di sini ya. Oke, buttonnya ini kita naikkan dikit.
Oke, kita ganti fontnya. Button pertama ini saya rename, kasih nama play button. Teksnya kita rubah. Fontnya jadi misal inilah ya button. Kita ganti play. Ini agak terlalu rengket ya. Ini kita spasinya kita tambahkan dikit. Oke. Kemudian ini kita perkecil. Oh, bukan teksnya. Ya. Nah, selanjutnya kita atur pewarnaan button di sini. Jadi ini ada beberapa jenis warna, ada beberapa kondisi warna. Ada yang warna saat kondisi normal. Jadi normal itu ketika tombol itu belum kita apa-apakan ya, belum kita select, belum kita klik, masih normal. Ya, itu kondisinya kita buat transparan saja. Kita buat transparan saja. Nah, ketika transparan ternyata tombol play-nya ini jadi kurang enak dilihat ya. Oh ya, ini play-nya kita buat gradasi saja. Teks, kita klik teks. Kemudian color gradient kita ganti yang 2 saja. Vertical gradient, color pertama. Oh, sorry ini. Color kedua kita oke ya. Oke, ini auto size saja. Nah, supaya agak besar. Oke, kemudian ini tinggal kita duplikat. Ctrl D. Ini misal yang kedua itu option ya. Option itu nanti bisa berisi petunjuk game, atau mungkin nanti juga bisa itulah ya, mungkin pada ada menu tambahan. Oh sorry ini saya delete dulu. Ini tadi saya belum selesai ya yang play button ya. Ini tadi yang baru kita atur yang ketika ini kita kondisi normal, cuman ketika kondisi tombolnya disorot ini kita belum atur sama sekali ya. Saya kayak di sini. Oke, kita cek ya ini ya. Nah, oke, udah oke. Kita tinggal klik, kondisi diklik ini masih putih tadi. Coba merah cuman juga jangan terlalu kuat, kita buat transparan dikit tadi ya. Oke, sekarang sudah, baru ini kita bisa duplikat ya. Jadi supaya tidak menyeting ulang gitu ya. Nah, ini kita rename option button. Ini kita rename quit button. Jadi untuk keluar dari game harus melalui menu ini dulu. Oke ya, oke. Sampai sini sudah. Sekarang kita tinggal masukkan script-scriptnya. Nah, kalau yang play ini nanti ketika kita klik dia langsung akan menuju ke game, ya, game scene game yang ini.
ya. Cuman yang option, kalau yang quit dia juga langsung keluar. Cuman untuk yang option itu harus muncul lagi satu menu lagi, teman-teman. Maka ini kita buat lagi, menu untuk option. Maka dari itu kita grupkan sendiri ya. Nah, maka kita tambahkan game empty untuk menggrupkan ini. Ini rename menu play, misalnya gitu. Menu play kita. Oke ya. Play option quit ini kita masukkan ke menu play. Oke. Setelah itu kita duplikat di sini. Ini untuk menu option. Misalnya gitu. Menu option. Nah, ini kita edit menu option, menu play-nya kita nonaktifkan dulu. Menu option ini yang button kita buat tidak button, option button kita delete saja, play button kita delete juga. Option, oke. Quit button kita ganti back saja. Ketika diklik back, dia akan kembali ke play button. Ya. Dan ini kita perkecil saja. Oke, di option ini mau ada apa, kita atur. Di option mungkin pertama ada menu apalah ya, volume lah misalnya. Kita tambahkan di sini UI scroll. Ya scroll bar aja deh. Scroll bar di sini. Ada sliding. Ini kita kasih warna kuning. Kuning agak oranye. Oke, seperti itu. Kita tambahkan tag lagi, misal duplikat saja, misal ini volume ya, teksnya perkecil, warnanya cukup satu saja ya, untuk membedakan ini tombol ini tidak. Option ini juga mungkin yaudah gini aja. Oke, mungkin gini aja ya. Oke, sekarang ini kita aktifkan kembali yang menu option ini, kita nonaktifkan. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan script di sini, teman-teman. Ya, script ini kita bisa tambahkan di menu scriptnya, di menu script atau di menu play. Di menu play ini kita tambahkan script ya, new script, menu script. Ya, kita double klik. Ya, untuk menu script ini kita tidak butuh ini tidak butuh void start, void update. Kita nanti butuh satu metode sendiri ya, kita buat sendiri ini public
big void. Nah, kita tentukan apa namanya metode sendiri, ini sembarang nih ya. Saya asal tulis misal play game. Ini saya tulis sendiri. Ya, kemudian lagi kita buat kondisi ketika mau keluar ya, quit game. Nah, sedangkan untuk option, untuk tombol yang option itu tidak perlu dibuat apa namanya metode gini, karena nanti untuk option itu kita hanya akan beralih dari sini ke menu option. Ini bukan menu option. Oh ya betul, ke menu option ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini ada apa namanya script pengaturan scene di sini, maka kita juga butuh tambahan package scene management. Scene management. Nah, di sini kita tinggal panggil scene manager. Scene manager load scene. Nah, selanjutnya ini index scene build index ya. Scene build index itu yang bagaimana? Ini saya skip dulu ke sini. Jadi gini teman-teman, nanti kita build setting ya. Nah, sekarang kita open scene, kita masukkan scene-nya di sini. Ya. Ini ya. Main game masukkan, play menu masukkan. Nah, cuman kan nanti munculnya kan harus lebih dulu play menu kan, maka play menu yang kita naikkan, main game kita turunkan. Nah, di sini akan muncul indeks yang play menu itu 0, main game itu 1 gitu. Jadi indeks game main game itu 1, maka di sini kita tulis load scene 1. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Sedangkan yang quit game itu cukup kita application kayak gini. Application titik quit. Ini udah ada metodenya sendiri, atau untuk ya sebagai tambahan saja nanti untuk identifikasi ini tombolnya terklik atau tidak, aplikasi quit gini. Karena untuk yang apa namanya application quit ini dia hanya akan bisa bekerja setelah game kita itu sudah kita build ke format Excel misalnya kayak gitu, ke format aplikasi. Oke, ya kita kembali, ya adakah yang error ini? Oh udah hilang. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan tadi ya, kita masukkan script tadi di sini di play button. Oke. Ini di sini on click, ini kita klik saja. Nah, yang pertama ini menu play ini kita masukkan menu play. Karena script tadi kan munculnya di menu play kan. Script ini kan kita ada di menu play, maka di sini menu play, kemudian no function ini kita klik. Nah, ini ada menu script itu yang tadi ya. Di menu script tadi ada metode play game. Nah, ini kita klik, masukkan di sini gitu. Ya. Yang quit button juga sama. Ini menu play. Di menu play ada script, menu script, quit game. Kita coba dulu yang play game. Nah, oke, udah jalan ya. Oke, udah jalan. Kita kembali ke sini. Yang quit button. Nah, oke, aplikasi quit. Oke, ini berarti sudah terklik. Cuman ini belum bisa keluar ke game karena memang belum di-build ke Excel. Nah, setelah itu kita tinggal yang option button. Option button kita tinggal klik, kemudian kita aktifkan menu option gitu ya. Oke, kita klik menu option. Option kita klik di sini. Game object, kemudian set aktif ya. Jadi ketika ini diklik, option diklik, dia yang aktif menu option kayak gitu. Kemudian kita tambahkan, sedangkan yang menu play
menu play ini set aktifnya off gitu ya. Bikin halnya yang ini saya matikan dulu. Yang back button back button ini sama. Ini menu optionnya off. Kemudian play menunya jadi on. Oke, kita coba ya. Kita klik option, oke. Ini bisa di drag, kita klik back, oke. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita masuk ke tombol play, oke, ini kan kita belum bisa back ke play menu. Nah, maka kita bisa tambahkan biasanya ini menu untuk menu untuk pause ya teman-teman, menu untuk pause. Dan menu untuk pause ini kita bahas di video selanjutnya saja. Oke, kita sampai di sini dulu untuk play menu. Jadi ini tadi ya play menu, sekarang sudah bisa menuju ke game ya. Ketika menu option muncul, ketika kita back kembali ke menu play, kita klik play, dia jalan. Oke, itu dulu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.